Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah jemaah sekalian, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati karunia taufik dan hidayah sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Kemudian di masa yang akan datang Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua di atas jalan iman, di atas jalan takwa, di atas jalan amal saleh, ya, di atas jalan Islam selama hayat dikandung badan. Baik, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kayaknya kita sekarang ambil bab baru, bab yang ke 48 ya. Siap ya. Halaman 240 ya. Yang yang lama. Perjanjian baru 230. Nah, 230. Ya, yang putih itu yang baru. Yang baru di 230, yang lama 240. Silakan dilihat di halaman berapa, kita akan baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tahdhiri min idza'is salihin min idza'is salihin Inya panjang. Min idza'is salihin wad-dha'afati wal masakin. Apa terjemahnya? Bab peringatan dari menyakiti orang-orang soleh, kaum yang lemah dan fakir miskin. Ya, silakan baca bareng lagi. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Karena itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Oke, jadi babnya sekarang bab kita diingatkan agar jangan sampai menyakiti orang-orang saleh, kemudian
ad-dha'afah dari kata dhaif. Dhaif itu orang-orang yang lemah. Kemudian wal masakin. Masakin orang-orang miskin. Peringatan ini jamaah sekalian, kenapa kok disebutkan min idadis salihin? Ya. Peringatan agar kita tidak menyakiti orang-orang soleh. Apakah menyakiti orang tidak soleh berarti boleh? Ya enggak juga. Tapi kenapa disebutkan jangan sampai kita menyakiti orang soleh? Karena resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar. Jadi menyakiti hatta orang yang tidak soleh sekalipun, karena itu merupakan kezaliman, maka itu sebuah kesalahan. Tapi kesalahan itu akan lebih besar kalau ditujukan atau dilakukan kepada orang yang soleh, gitu ya. Jadi jangan difahami nanti berarti yang tidak soleh boleh dong disakitin. Kemudian kenapa juga di sini menyakiti orang-orang lemah, ya, tidak boleh menyakiti orang-orang lemah dan menyakiti orang-orang miskin. Kenapa? Apa berarti boleh menyakiti orang-orang yang kuat atau misalnya menyakiti orang-orang kaya? Kenapa bukan diperingatkan? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kenapa disebutkan orang-orang lemah dan orang-orang miskin? Karena dua golongan ini orang yang paling rentan untuk disakiti. Ya, ini orang yang paling rentan. Orang biasanya lebih berani berbuat semena-mena kepada orang miskin, kepada orang lemah. Kalau orang yang kuat itu lihat dulu, ya kan? Mikir-mikir dulu, gitu. Jadi jangan dipahami keliru nanti ya bab ini. Ya. Jadi kenapa disebutkan tidak boleh? Atau ini peringatan agar kita tidak menyakiti orang soleh, bukan berarti orang yang tidak soleh itu berarti boleh disakiti, enggak ya. Tapi penyebutan orang soleh ingin Imam Nawawi ingin mengisyaratkan bahwa menyakiti orang soleh resikonya lebih besar, gitu aja. Kemudian kenapa disebutkan orang-orang miskin, orang-orang lemah itu tidak boleh disakiti, bukan berarti orang yang kaya boleh disakiti. Tapi penyebutan ini untuk menunjukkan karena mereka dua kelompok ini adalah yang rentan untuk disakiti. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat yang berhubungan dengan bab ini. Zaman sekarang bab ini menjadi penting banget buat kita karena Islam itu dinu adab. Islam itu adalah agama adab. Kita harus menjaga sikap kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Dan ketika seseorang tidak menjaga adabnya, tidak menjaga sikap dan akhlaknya, ada resiko. Ada resiko. Ya kalau kita berani menanggung resikonya ya silakan, terserah, gitu kan. Ya, terserah. Tapi kalau kita masih ingin mencari aman, mencari keselamatan fid dunya wal akhirah, maka perlu dijaga yang namanya adab. Sebab orang itu kalau sikapnya baik, ya, maka orang juga akan bersikap baik kepadanya. Ada kaidah secara umum yang disebutkan oleh orang-orang Arab bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu biasanya sejenis dengan amal, perbuatan. Ya. Orang yang suka menghormati orang, ya dia akan dihormati, gitu. Ya. Yang suka menutup aib orang, ya juga akan ditutup aibnya. Yang suka membantu orang, kalau dia berada dalam kondisi butuh bantuan, nanti akan dibantu juga. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan dorongan, man yassara ala muslimin ala mu'sirin, siapa orang yang memberikan kemudahan pada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia dari kesulitannya di akhirat nanti.
Siapa orang yang menutup aib seseorang di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Intinya orang yang sikapnya baik, maka feedbacknya juga akan baik. Ya, ini perlu untuk dijaga. Dan orang-orang, Allah mengatakan ini di dalam surat Al-Ahzab, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang mereka itu menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan, sungguh mereka telah menanggung kebohongan yang besar dan dosa yang jelas. Ya. Ini apalagi di sini disebutkan al-mu'minin wal mu'minat. Jadi orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi kita tadi mengatakan kenapa kok disebutkan, jamaah sekalian? Kenapa di sini disebutkan orang mukmin, laki-laki dan perempuan? Gimana kalau kita menyakiti orang kafir? Orang kafir nggak ngapa-ngapain, ya. Kemudian kita getok aja kepalanya gitu kan misalnya. Lo kenapa diketok kafir gitu kan? Ya nggak boleh juga kan. Ya. Nabi SAW itu mengatakan man ada dzimmiyan, ya, siapa orang yang menyakiti orang kafir dzimmi, orang kafir yang tidak memerangi, ya. Dan dia sudah komitmen bahwa dia akan hidup bersama dengan kaum muslimin di bawah kepemimpinan orang-orang yang beriman, ingin hidup bersama, berdampingan damai dengan mereka. Siapa yang menyakiti mereka, aku yang akan menuntut dia nanti di yaumil akhir, kata Nabi. Sampai begitu. Ya. Dan kalau itu kepada orang-orang menyakiti orang-orang kafir yang sudah ada perjanjian untuk damai kepada kaum muslimin, maka bagaimana kalau menyakiti orang-orang yang beriman? Dan yang jadi masalah sekarang jemaah sekalian dirahmati Allah, banyak orang-orang yang soleh, banyak orang-orang yang baik, kadang-kadang mereka itu dibully, ya, kemudian disakiti, diroli. Ini bahaya. Apa bahayanya? Allah katakan di dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan melakukan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan biarkan orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Allah tidak akan biarkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzarni wal mukadzibin." Biarkan. Ya, ketika Nabi masih di Mekah, banyak mendapatkan atau disakiti oleh orang-orang musyrik dan lain semacam. Dan Allah hanya mengatakan, "Dzarni wal mukadzibin." Biarkan orang-orang yang mendustakan dan menyakitimu itu urusan aku, gitu. Ya, dzarni wal mukadzibin. Walladzina yu'dzunal mu'minin. Intinya begini, jamaah sekalian, jaga sikap kita, akhlak kita, jangan sampai menyakiti siapapun, ya, dalam bentuk apapun. Ingat, orang itu tidak dituntut hanya menjadi orang yang saleh secara spiritual. Artinya sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya bagus, enggak, bukan itu aja. Ada kesolihan kedua, yaitu kesolihan secara sosial. Nah, kesolihan secara sosial itu salah satu tampilan besarnya adalah akhlak yang baik, sikap yang baik. Orang walaupun ibadahnya bagus secara spiritual, tapi akhlaknya buruk, bermasalah, jemaah. Nabi didatangi oleh seorang sahabat dan mengatakan tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, di situ ada seorang wanita. Ya. Karena dia itu taqumul lail.
Dia itu kalau malam hari dia itu qiyamul lail. Bukan hanya salat 5 waktu saja, qiyamul lail, tahajudnya luar biasa. Wa tasumun nahar. Dia selalu puasa di siang hari. Bukan hanya Ramadan. Jadi bukan hanya Senin, Kemis, enggak, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pokoknya siang itu puasa. Kalau siang puasa, kalau malam. Tapi sayang kata sahabat ini, karena tudzi jiranaha bilisaniha. Tapi dia itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, dia apa kata Nabi? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita ini, hiya finnar, kata Nabi. Dia akan ada di neraka. Nanti kita nanya, kok bisa Ustaz, kan rajin. Nah, keterangan hadis yang lain akan menjelaskan. Apa tuh? Nabi pernah nanya sama sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak orang bangkrut? Ya sahabat tahu orang bangkrut karena sahabat suka berdagang. Kata mereka, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami, man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Orang bisnis kalau barangnya habis, duitnya harus banyak. Tapi kalau barangnya habis, duitnya habis juga. Berarti kan bangkrut. Benar. Dan itu tidak disalahkan oleh Nabi. Karena itulah bangkrut di dunia. Nah, tapi Nabi ingin mengungkapkan bangkrut yang benar-benar bangkrut, jemaah sekalian. Itu bangkrut di akhirat nanti. Kata Nabi, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakat, bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Artinya secara spiritual dia soleh. Dia soleh, tapi secara sosial dia tidak soleh. Apa kata Nabi? Ya'ti wa qad syatama hadza. Dulu di dunia pernah dia menyakiti si fulan, dia ngata-ngatain si fulan, syatama hadza. Mentang-mentang dia atasan, punya kedudukan, jamaah sekalian, dia gampang ngata-ngatain bawahannya, ya. Dan bawahannya takut, ya. Bawahannya takut. Dia bersikap sombong, ya. Dia pikir atasan itu kedudukannya tinggi, bawahan itu nggak ada apa-apanya. Padahal kalau dihitung-hitung jemaah sekalian, mana lebih penting, atasan apa bawahan? Hah? Mana yang lebih penting tuh, atasan apa bawahan? Kalau bos laundry mengatakan bawahan, ya, bawahan. Tapi orang langsung gelap sama kedudukan begitu, ya. Aja mas kalian tuh, kata Nabi, dia ngata-ngatain si fulan, wa qadhafa hadza, pernah menuduh si fulan melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan. Wa akala mala hadza, dia makan hartanya si fulan. Wa qadhafa wa safaka dama hadza, pernah membunuh si fulan yang lain lagi. Wa daraba hadza, ada yang enggak dibunuh tapi dipukul. Dan ini macam-macamnya kezaliman. Ada nyakitin hati, urusannya dengan hati, dituduh, kemudian dikata-katain, kemudian ada hubungannya dengan harta, ngambil haknya dia, atau ada hubungannya dengan fisik. Yang fisik bisa dipukul, bisa sampai dibunuh. Kata Nabi SAW, dan itu tidak diselesaikan. Di dunia tidak diselesaikan. Akhirnya apa? Di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta hadza min hasanati. Fulan yang dulu dikata-katain bawahan itu hanya dapat jatah dari pahalanya dia. Wa hadza min hasanati. Dibagi-bagi pahalanya. Karena yang dizalimi banyak, berarti akan habis banyak pahalanya. Lo mau ngasih apa jemaah sekalian? Tanggung jawabnya gimana?
Dulu di dunia dia suka mencuri, misalnya dia nyuri barangnya orang, kendaraannya dan lain sebagainya. Terus nanti bayarannya gimana? Ya di dunia dia bisa kabur, jemaah sekalian. Iya, di dunia orang bisa kabur. Orang apa di dunia ini yang tidak bisa direkayasa? Semua bisa direkayasa. Orang kalau ingin tidak tanggung jawab terhadap perbuatan dia, tinggal barang buktinya aja dibuang. Iya. Kalau barang buktinya itu kertas begini, ya udah tinggal dibakar aja kertasnya. Tapi Ustaz, kertasnya banyak, satu lemari. Kalau perlu dibakar. Loh tapi lemarinya banyak tuh. Satu gedung Ustaz. Masa gedung-gedungnya? Tapi hilang dia, bisa hilang. Tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Pada hari itu tublas sarair, akan diperlihatkan lagi. Dulu yang rahasia-rahasia di dunia ditampilkan lagi, karena filenya gak hilang ya mas. Ya filenya gak hilang. Akhirnya apa? Dia dibagi. Makanya kalau ada orang ya ini supaya ini aja, kalau kita kehilangan barang dan lain semacamnya, udah jangan terlalu stres ya mas kalian. Ya itu simpanan kita nanti. Ya itu balik lagi sama kita dalam bentuk yang lebih baik. Kenapa dalam bentuk yang lebih baik? Karena begini, kalau orang yang mencuri itu nanti dia punya pahala, kita ambil pahalanya. Kalau dia sudah habis, kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahala orang itu sudah habis, qabla an yuqda ma'alaihi, tapi tanggungannya masih banyak. Terus gimana? Akhirnya apa? Ukhida min khatayahum, dosanya orang yang dizalimi itu yang diambil, lalu dibebankan kepada orang itu, kata Nabi, tsumma turihat finnar, akhirnya orang itu dimasukkan ke neraka. Ini orang yang bangkrut beneran. Oh jadi bisa nuntut Ustaz? Iya bisa nuntut. Nah, cuman jamaah sekalian harus tahu, makom di situ cuma ada dua, makom dituntut atau menuntut. Nah kita di mana? Kita makomnya di mana ini? Takutnya kita makom dituntut karena apa? Akhlak kita nggak benar. Nah, gitu. Nah, maka ini peringatan. Ini peringatan agar kita menjaga sikap dan akhlak kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kalau sudah kado, ya sudah tinggal minta maaf. Tinggal minta maaf. Jadi karena resikonya. Jadi innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu akan melakukan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang hubungannya dengan orang-orang ad-dha'afah wal masakin, jangan nyakitin orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi ayat ini memang ditujukan awalnya kepada Nabi SAW, tapi ini juga berlaku buat kita semua. Nabi diingatkan, sebagaimana engkau dulu wahai Nabi, engkau lahir dalam kondisi yatim dan engkau butuh kasih sayang. Oleh karenanya kalau engkau melihat ada anak yatim, fala taqhar, jangan dihardik anak yatim itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitu juga orang yang orang-orang miskin yang minta. Ya. Kalau kita tidak bisa untuk memberi karena kita juga nggak punya, maka jangan sampai kita menyakiti. Ada orang datang, Pak minta, ini pengemis, butuh, sama saya juga. Terus Selamat. sama saya. Serasi. Ya.
Dan Nabi SAW sejak Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi wa ammas sa'ila fala tanhar, urusan dengan pengemis, Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang meminta-minta selama beliau punya. Ya. Dan selama orang yang minta-minta itu memang membutuhkan, ya, memang membutuhkan. Dan Nabi punya, gitu. Itu Nabi tidak pernah menolak. Tapi kalau Nabi nggak punya, maka ya, beliau akan mengalihkannya ke orang lain. Nah, aku sekarang nggak punya, tapi mungkin sahabat itu yang gitu. Nah, tapi ini penting jemaah sekalian. Kalau jadi Nabi itu tidak pernah menolak kalau orang yang meminta-minta itu memang membutuhkan, kemudian Nabi punya, gitu. Ini poin pertama penting karena banyak di realita yang kita lihat banyak orang-orang yang menjadikan minta-minta itu sebagai profesi, ya, kaya gitu. Ya, kita jangan sampai ketipu. Kalau di TV dulu kan pernah ditangkap jemaah sekalian, ya bawa kresek memang, tapi itu duitnya banyak ya kan. Tapi kalau kita sempat ngasih, karena mereka pintar misalnya, actingnya pintar, terus kita ngasih, ya, kita ngasih. Kalau tujuan kita itu ikhlas, kita tetap dapat pahalanya. Urusan nipu itu urusan dia sama Allah, gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu dia nipu, ya jangan ngasih lagi. Orang mukmin itu kayyisun fatin. Orang mukmin itu cerdas. Dia tidak akan jatuh ke satu lubang dua kali, ya. Enggak kejeblos ke satu lubang dua kali dah. Ngasih yang lain. Ngasih, kalau mau ngasih dikasih keluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki, ngasih yang pasti-pastilah, gitu kan? Oke, wa amal. Oke, jadi tadi kita sebutkan orang-orang miskin dan orang-orang lemah ini disebutkan secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini karena mereka itu rentan untuk disakiti. Oke, sekarang kita baca hadisnya. Wa ammal ahaditsu fakathiratun. Ada? Sebentar. Setelah ayat langsung. Oh iya. Ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya, oke. Terus ya Aba Bakrin, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Oke. Silakan. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia kuperangi. Terus, wahai Abu Bakar, dan diantaranya lagi ialah hadis Sa'ad bin Abu Waqqas sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya. Dari awal. Barang siapa? Tapi udah benar, diulang. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia kuperangi. Bahwa ia kuperangi. Oh, bahwa ia kuperangi. Wah, gitu ya. Udah jelas tadi. Faqad adantuhu bil harbi. Ini resikonya yang saya bilang. Jadi siapa orang yang memusuhi kekasihku, kekasih di situ tulisannya apa? Wali. Jadi wali itu salah satu di antara maknanya adalah kekasih. Kemudian teman dekat, wali. Wali juga bisa
artinya orang yang punya loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat, tunduk, patuh, itu wali ya. Maka kemarin kita sudah kasih info siapa wali itu. Siapa wali itu? Man adali waliyan, siapa orang yang menyakiti waliku. Kunya ini adalah Allah, berarti wali Allah ya. Maka aku akan kumandangkan perang kepadanya. Nah, gitu. Nah, ini resikonya ya, tapi siapa yang dimaksud dengan wali Allah itu? Kalau wali murid tahu kita. Tapi ini yang dia wali Allah. Kemarin kita kasih tahu apa? Jangan membayangkan yang namanya wali itu harus ada karomatnya. Nanti orang bisa jalan di atas air, atau misalnya pas hujan-hujan atau banjir di situ lewat bisa, kok bisa gitu kan, wali gitu kan ya. Atau di satu waktu bisa berada di dua tempat yang berbeda, satu di masjid Jumatan, satu di warkop gitu. Namanya juga wali gitu kan. Lah enggak jemaah sekalian, wali itu tidak harus ada hal-hal aneh seperti itu atau karomah, enggak harus. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak akan pernah merasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Maka kullu mu'minin taqi wali. Maka setiap orang mukmin yang punya nilai ketakwaan itu adalah wali. Maka nggak ada wali orang kafir. Orang kafir nggak mungkin jadi wali. Ya. Kemudian orang-orang itu, kita nih misalnya, kita ini mukmin, karena kita orang beriman. Apakah tingkat ketakwaan kita sama satu orang ke orang lain? Tidak. Begitu juga berarti tingkat kewaliannya. Tingkat kewaliannya itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Yang takwanya tinggi, ya berarti tingkat kewaliannya tinggi. Gitu. Jadi tambah, makanya para nabi itu adalah orang-orang kelas tinggi dalam urusan kewalian. Para sahabat, Abu Bakar Siddiq itu wali-wali zaman sekalian. Kita ini kadang-kadang hanya membatasi wali itu sombong. Karena kita mengaitkannya dengan kadang-kadang dengan karomat-karomat begitu. Enggak, ya. Kullu mu'minin. Maka menyakiti wali Allah itu artinya menyakiti orang yang beriman. Itu resikonya besar. Faqad adantuhu bil harbi. Aku kumandangkan perang. Jadi kalau saya menerjemahkannya adantuhu, aku kumandangkan kepadanya. Adantuhu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji. Kumandangkan kepada orang-orang, kepada manusia itu untuk haji. Ya. Faqad adantuhu bil harbi. Kemudian yang kedua disebutkan hadisnya Abu Bakar. Apa terjemahannya? Wahai Abu Bakar, jika kamu sampai membuat mereka marah, berarti kamu juga membuat Robmu marah. Membuat Robmu marah. Kalimat ini diungkapkan oleh Nabi kepada Abu Bakar berkenaan tentang wajibnya seseorang untuk bersikap baik kepada orang-orang lemah, di antaranya adalah anak yatim. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar,
Kalau engkau membuat marah orang-orang lemah itu, membuat marah anak-anak yatim itu, maka sesungguhnya engkau telah membuat marah Tuhan. Ya. Nah, ini kan resikonya, saya katakan ini resikonya, bersikap menyakiti baik orang-orang soleh atau semua orang secara umum, ya, apalagi orang soleh, menyakiti orang-orang yang lemah, yang rentan, yang tidak bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ya. Nah, ini resikonya besar karena nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan turun tangan. Nanti kita akan sebutkan beberapa. Ya. Oke, hadis ini cuma satu nih kayaknya. Ya. Wa an Jundab ibni Abdillah, siapa baca? Wa an Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillahi fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam rawahu Muslim. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berarti ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali sampai Allah meminta jaminannya kembali itu sedikit pun. Karena siapa saja yang jaminannya diminta kembali oleh Allah, maka Allah akan mendapatkannya, kemudian akan mencampakkan dirinya ke dalam api neraka. Jahat jahannam. Saya akan ulangi penerjemahannya. Jadi man shalla salatas subhi, siapa orang yang melakukan salat subuh, fahuwa, maka orang itu yang melakukan salat subuh itu fi dhimmatillahi, berada dalam proteksi Allah. Allah jamin keamanannya. Nah, di riwayat lain, kalau ini kan riwayat Muslim, disebutkan man shalla salatas subhi, siapa yang salat subuh, gitu ya. Di riwayat Al-Imam At-Tabrani disebutkan man shalla salatas subhi fi jamaah, sebutkan dengan berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah proteksi dia. Tidak boleh ada orang yang menyakitinya. Ya. Jadi Allah kasih jaminan. Kalau level negara itu dikasih suaka, ya kan? Nah, ini aku yang pengaman. Ya. Dulu Nabi ketika mau masuk ke kota Makkah setelah peristiwa pergi ke Taif, kan nggak bisa lagi balik ke Mekah. Nabi itu gimana caranya biar bisa masuk ke Mekah kondisinya aman? Maka Nabi menghubungi beberapa orang musyrik yang dulu Nabi SAW berbuat baik sama mereka dan minta perlindungan. Dan ada yang dulu orang-orang yang Nabi bersikap baik kepada dia, melakukan kebaikan kepada dia, mau membalas. Ya sudah, aku yang akan menjamin keamananmu. Dia kasih pengumuman kepada orang-orang musyrik, Muhammad sekarang berada di bawah jaminan. Gak ada orang yang boleh menyakiti dia.
Nah, Nabi sampai balik ke Mekah itu kondisinya mendapatkan jaminan keamanan dari seorang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Nah, ini modelnya begini, orang yang melakukan sholat subuh, dalam riwayat ini tidak disebutkan dia berjamaah, tapi di riwayat lain disebutkan berjamaah. Jadi bisa jadi jamaah sekalian mau jamaah atau tidak jamaah. Tentunya yang jamaah akan mendapatkan nilai plus. Fahuwa fi dhimmatillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan. Jangan sampai ada yang mengganggunya. Kalau ada yang mengganggu berarti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in. Jadi jangan sampai kamu menyakiti mereka, sebab kalau kamu menyakiti mereka, Allah kejar kamu. Begitu. Ya. Allah akan kejar kamu. Fa innahu man yatlubuhu fi dhimmatihi bi syai'in yudriku. Dan kalau Allah kejar kamu, kamu pasti didapat. Kamu pasti ketangkap. Ya, mau kabur kemana kalau Allah yang nyari? Jangan kalian. Ya. Dan kalau sudah ketangkap, yakubbuhu ala wajhi fi nar jahannam. Allah akan jerembabkan wajahnya ke dalam neraka jahannam. Nah, nomor 1, hadis ini menunjukkan tentang fadilatu salati subuh, keutamaan salat subuh. Semua salat itu punya keutamaan, ya. Nah, cuman karena ada sesuatu yang spesial dengan salat subuh ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan janji. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka jangan sampai jamaah sekalian kita kelewatan ya, salat subuh ini. Dan ini salat subuh ini dijadikan oleh para sahabat zaman itu sebagai tanda bahwa seseorang itu imannya baik. Ya, imannya baik. Sebab mereka mendengar dari Nabi bahwa salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu adalah salat subuh. Salat subuh. Maka dulu para sahabat itu akan berusaha untuk tidak absen salat subuh berjamaah itu. Sampai yang kondisinya sakit saja itu minta dibopong selama bisa. Dan sahabat mengatakan, kami kalau melihat ada orang yang tidak biasa datang ke sholat subuh, kami timbul tanda tanya, munafikkah dia? Itu begitu sahabat. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Ya. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan sholat subuh dia akan mendapatkan proteksi dari Allah Subhanahu. Allah berikan keamanan bukan dia. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, yang ini yang ada hubungannya dengan bab kita. Kalau ada orang yang mengganggu dia, maka urusannya resikonya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan ngejar ya, kalau dikejar sama Allah pasti dapat. Dan dia akan mendapatkan. Di sini disebutkan neraka jahanam. Diterjemahnya enggak disebut neraka jahanam sih. Di sini ada api neraka. Ya, disebutkan neraka jahanam. Ya. Padahal kalau diterjemahkan neraka jahanam itu lebih ngeri lagi zaman. Ya. Iya. Jadi sahabat itu pernah duduk-duduk nih sama Nabi. Terus tiba-tiba mendengar ada suara benda yang jatuh. Semua dengar. Terus Nabi nanya, "Atadruna ma hadza?" Kalian tahu nggak ini suara apa? Kata sahabat, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami nggak tahu itu suara apa. Kata Nabi, "Hadza hajarun." Ini adalah suara batu yang rumiya fi jahannam,
yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu, dan baru hari ini sampai ke dasarnya. Dalam. Ini kayaknya kalau sebagian dilempar belum nyampe. Nauzubillah. Jadi kita udah usah membayangkan azabnya ya, bayangkan dalamnya saja. Jadi dan ini yang dijadikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman, apalagi yang sholat subuh begini. Tahu jemaah sekalian, dalam sirah, dalam sejarah itu banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, banyak pemimpin yang zalim, yang suka nyakitin orang dan lain semacamnya. Tapi sebahagian mereka ada yang tahu hadis ini, jemaah sekalian. Kalau dia ingin nyuruh nyiksa, kamu siksa si fulan, tapi tanya dulu dia sholat subuh enggak? Kalau dia bilang sholat subuh, jangan. Aku yang dikejar. Itu sampai begitu loh jemaah sekalian. Ya, tanya dulu dia sholat subuh enggak? Ya, zaman sekarang kita nggak pernah dengar hadis ini, nggak tahu jemaah sekalian, nggak nanya lu langsung main pukul aja. Seharusnya preman tuh nanya dia, ente sholat subuh enggak? Makanya kalau pingin aman jangan sholat subuh. Dan ajarkan orang hadis ini, biar kalau mau ngapa-ngapain sama kita nanya dulu sholat subuh kagak bang. Jadi innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu akan membela orang-orang yang beriman. Allah tidak akan biarkan orang-orang yang punya kecintaan kepada Allah, ketulusan hati dengan Allah Subhanahu wa taala dalam imannya kemudian disakiti terus dibiarkan, enggak. Ya. Apalagi kalau levelnya orang itu orang soleh gitu. Apalagi Nabi misalnya yang soleh ini Nabi. Makanya Rasulullah SAW itu disakitin oleh orang-orang musyrik itu. Allah tidak tinggal diam, jangan sekalian. Barangkali peristiwa hijrah, ya. Kita tahu lah Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah itu banyak diganggu, disakitin oleh orang-orang musyrik. Sampai Nabi akhirnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah itu jemaah sekalian enggak terjadi begitu saja. Itu ceritanya panjang, ya. Ceritanya panjang. Dan di situ tampak sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada orang-orang yang saleh, kepada Nabi SAW. Kan orang-orang musyrik itu sudah gak kuat lagi. Ini Muhammad ini harus diambil keputusan yang jelas kita tentang maka mereka bikin rapat paling genting saat itu. Sekarang kalau begitu Muhammad itu nanti kita masukkan penjara saja, ya, masuk penjara saja. Karena mereka rapat tuh, interupsi nggak bisa di penjara, karena dia bisa ngasih perintahnya dari balik jeruji. Habislah kita. Kalau begitu kita asingkan saja, interupsi nggak bisa diasingkan, ya, karena dia itu orangnya baik. Kalau ngomong pintar, orang banyak tertarik. Kalau dia pergi ke satu daerah, orang-orang daerah itu jadi dipengaruhi, dia akan jadi pengikut dia, mereka jadi pengikut dia, kita diserang habis. Aduh, ya mana jadinya? Akhirnya kesimpulannya dibunuh saja. Oke, dibunuh. Tapi kalau dibunuh nanti keluarga besarnya akan nuntut kita, nuntut yang bunuh. Bahaya juga. Gini caranya, kita setting supaya pembunuhan itu nanti kalaupun mereka minta tanggung jawabnya dalam bentuk pemberian denda aja, kafarah gitu kan misalnya, atau dia dibayar saja. Gimana caranya? Caranya gini, setiap kabilah kita cari anak muda, mereka yang membunuh bareng-bareng. Kan nggak mungkin masa satu orang yang dibunuh
Kemudian balasannya minta semua anak muda yang ikut terlibat itu dibunuh semuanya. Oke, sudah. Ya, sudah sepakat. Kapan pelaksanaannya? Nanti malam. Ya, nanti malam. Oke, sudah. Nanti malam. Langsung siang itu jemaah sekalian Nabi didatangkan sama Jibril. Coba lihat. Nanti malam Anda keluar wahai Nabi hijrah, karena orang-orang akan datang membunuh Anda di rumah Anda. Lihat bagaimana Allah turun tangan, ya, dan memberikan perlindungan. Dan akhirnya orang-orang, anak-anak muda udah pada ngumpul dengan pedangnya semuanya. Nabi di dalam, ya Mas sekalian. Sudah di jam yang sudah ditentukan, Nabi keluar. Sebelum keluar, Nabi membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, di depan mereka ada penghalang, di belakang mereka juga ada penghalang. Kemudian kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Langsung tidur mereka. Ya. Mereka langsung hancur tidur. Nabi SAW ngelewati mereka sambil ambil pasir, kemudian ditaruh di kepala mereka. Habis itu Nabi pergi malam itu ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Di perjalanan Nabi ketemu sama orang, tapi mereka nggak tahu orang ini kalau ada rencana pembunuhan karena ini rahasia. Udah lewat. Orang itu setelah itu ngelewatin rumah Nabi, ngelihat anak-anak muda pada ngumpul. Pada ngumpul di sini katanya. Sebentar lagi kita mau membunuh Muhammad. Apa kata mereka? Membunuh gimana? Orang anak sama pasan tadi sama dia. Jangan. Mereka lompat ngelihat di jendela, di pintu jemaah sekalian, tuh masih ada. Kelihatan Sayyidina Ali suruh pakai selimutnya Nabi. Gitu. Coba lihat. Dan sampai akhirnya masuk ke gua. Di gua yang terjadi apa jemaah sekalian? Nabi kan masuk ke gua, kemudian orang-orang mencari semuanya. Sebenarnya orang-orang itu sudah sampai ke gua itu yang mencari. Sudah sampai di lubang itu. Tapi Allah bikin mereka tidak mau masuk. Itu caranya Allah. Kan kalau dalam riwayat itu kan katanya ada laba-laba sehingga mereka tidak mengira kalau ada orang yang masuk di dalamnya. Sebagian riwayat ada mengatakan enggak ada laba-laba. Memang Allah setting hati mereka itu enggak mau melihat itu. Kan lebih dahsyat lagi gitu kan. Ya. Kan lebih dahsyat lagi, tapi enggak mau gitu. Dan setelah itu Nabi SAW berjalan. Setelah berapa malam di situ, kayak malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Ahadnya Nabi jalan. Orang-orang nyari. Suraqah, ada sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ada namanya Suraqah. Seorang penunggang kuda yang luar biasa ya Mas. Itu kabur, nggak bilang-bilang sama orang. Pokoknya kayaknya gue dapat. Yakin. Gue yakin dia sudah. Dan ternyata yang benar dapat. Kelihatan dia Mas sekalian. Cuman setiap kali mendekat dia langsung jatuh. Kakinya kudanya itu terperosok masuk ke tanah gitu. Sehingga dia jatuh. Sehingga Nabi jauh lagi. Dia bangun, dikejar lagi. Sampai beberapa kali udah gak kuat lagi. Baru dia teriak mengatakan, Muhammad, gak jadi aku nangkep. Akhirnya ditunggu sama Nabi. Coba lihat bagaimana Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sampai ditunggu sama Nabi. Saya janji, saya tidak akan menyakiti engkau. Ya sudah. Kemudian Nabi mengatakan, silakan kamu pulang wahai Suraqah, dimaafkan ya, karena dia minta maaf, dimaafkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, jadi Suraqah, kalau suatu saat nanti
Oh, bagaimana pendapatmu? Kalau aku akan berikan kepadamu siwar Kisra, gelang Raja Kisra, aku akan hadiahkan kepadamu. Maka bayang Kisra itu kan raja besar saat itu, dan ini Nabi Muhammad lagi dikejar-kejar kok nawarin hadiah besar, diberi gelangnya Raja Kisra. Raja Kisra itu raja pemimpin Persia, ya kan? Tapi udahlah katanya, dibiarkan saja. Tapi dia masih ingat. Dan subhanallah dia masuk Islam. Akhir masuk Islam. Suraqah itu akhirnya masuk Islam. Sampai Rasulullah meninggal, kemudian diganti sama Sayyidina Abu Bakar, diganti sama Sayyidina Umar. Pada masa Sayyidina Umar, Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Dikuasai Persia itu. Suraqah datang ke Amirul Mukminin. Rasulullah dulu katanya janjiin saya mau dikasih gelangnya Kisra katanya. Dikasih sama Sayyidina Umar. Ya, saya akan memenuhi janjinya Rasulullah. Ya. Pokoknya intinya gini, hati-hati ya. Jangan sampai menyakiti semua orang secara umum, apalagi orang-orang saleh, karena Allah nanti akan bertindak. Wallahu a'lam. Baik, jamaah sekalian, saya kira cukup mungkin sampai di sini. Kita tutup dengan doa bersama, semoga Allah berkahi itu. Ya tawakkul alaina, ya tawakkul alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawakkul alaina, ya tawakkul alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, alayallah binadra min al-'ainir rahimah.